Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebuah anugerah buat kita semua yang besar. Kalau hari ini kita masih boleh Tuhan pertemukan di dalam pool, sebuah tempat di mana kita boleh belajar, boleh mengerti lebih lagi tentang tuntunan Tuhan dan akan kehendak Tuhan. Tempat di mana kita juga boleh saling membagikan kesaksian, saling menguatkan di antara kita. Amin. Bapak Ibu, hari ini 28 Maret kita masuk lagi ke dalam satu call lagi. Dan tema hari ini adalah masa depannya aman. Yuk Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pool, kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala anugerah yang diberikan buat kehidupan kami secara pribadi Tuhan. Kalau kami ada hari ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebat kami, tapi karena pertolongan Tuhan. Karena berkat anugerah Tuhan yang kuberikan buat kehidupan kami, sehingga kami diberi kesempatan, diberi nafas kehidupan untuk boleh menikmati kehidupan hari ini Bapa. Pimpin hari ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu, biarlah kami boleh semakin mengerti akan apa yang menjadi kehendak Engkau dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, biar yang disampaikan semua berasal daripada apa yang mau Kau sampaikan untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, beberapa minggu di dalam bulan Maret ini kita banyak membahas mengenai tema yang sebenarnya mirip tentang di mana bicara mengenai bagaimana pergumulan dan permasalahan di dalam hidup kita sehari-hari dan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di dalam menghadapinya. Seperti minggu lalu kita belajar temanya jalan menuju kemenangan, di mana kita diajarkan bagaimana kita ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan, bagaimana agar kita bisa menjadi tidak kalah tapi tetap hidup di dalam kemenangan, sekalipun mungkin tantangan dalam kehidupan begitu berat dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita belajar bagaimana kedua hal yang diingatkan Tuhan, kita harus selalu berharap kepada Tuhan dan tetap percaya akan ada mujizat dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Nah, hari ini pun kita mau sama-sama belajar lagi firman Tuhan, dan hari ini kita sama-sama diingatkan dan dikuatkan sekali lagi, sekalipun mungkin bicara mengenai hal yang mirip, mengenai bagaimana kesulitan atau tantangan kehidupan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari ke depan. Bahkan hendaklah kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan yang ada, kita tetap menjadi orang yang optimis, bukan menjadi orang yang pesimis. Dan tetap dalam menjalani kehidupan ini, dalam di situasi apapun, kita ini tetap pesimis, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, hidup kita bukan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita punya Bapa di surga yang baik buat kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, hendaklah di dalam setiap menghadapi persoalan hidup, kita tidak hanya mengandalkan kekuatan kita, ya. Yang kita tahu kekuatan kita adalah kekuatan yang terbatas, ya. Apa sih kekuatan kita? Mungkin harta kita, ya. Kita mungkin jadi orang yang diberkati. Mungkin kita punya kedudukan yang tinggi, ya. Mungkin kita punya kekuatan, ya. Banyak hal yang 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 sebenarnya bisa diandalkan sebagai kekuatan kita manusia, tapi sebenarnya kekuatan kita di hadapan Tuhan adalah kekuatan yang sementara, ya, kekuatan yang bukan kekal. Biarlah hari ini kita mau belajar, kita hari ini mau menggantungkan hidup kita pada kuasa Tuhan, seperti apa yang dijanjikan Tuhan di dalam firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini, ya. Firman Tuhan yang pertama saya bacakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Firman Tuhan bilang ini, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, pada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah ia dengan iman yang teguh, firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengingatkan kepada kita bahwa selama kita hidup di dunia, semua akan menghadapi yang namanya penderitaan dan tantangan dalam kehidupan. Tapi biarlah kita tidak menjadi orang yang lemah, jangan sampai iman kita kalah sehingga kita diterkam oleh singa, ya, si iblis, singa ompong yang sedang mencari anak-anak Tuhan yang dapat ditelannya, yang imannya runtuh, yang imannya kalah ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan. Tapi firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5:7 sekali lagi mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan.
sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, hari ini diingatkan bagaimana dalam tantangan kehidupan Tuhan mengingatkan untuk kita punya Bapa yang baik. Serahkan, kita belajar nggak selalu menanggung sendiri. Bukan artinya kita nggak berusaha. Kita berusaha, tapi menyerahkan kekhawatiran kita nih. Nggak punya disimpan di dalam hati kita sendiri. Yang sampai kadang-kadang bisa membuat iman kita menjadi jatuh. Ya, iman kita menjadi kalah karena kekhawatiran yang begitu menghimpit kehidupan kita. Nah, hari ini kita belajar ya bagaimana apa yang dijanjikan firman Tuhan dengan temanya masa depan yang aman. Ya, firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 18, firman Tuhan berkata seperti ini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 18 ini mengingatkan kita bahwa di hadapan Tuhan, ya kita anak-anak Tuhan, kita tuh punya masa depan. Masa depan dan harapan yang sebenarnya nggak akan hilang, yang tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam Amsal tadi diingatkan ya, di saat sekalipun sulit apapun ya, kita mulai belajar selain menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, kita juga mulai mempercayai bagaimana masa depan kita ini sungguh ada. Masa depan yang penuh harapan yang nggak akan hilang sebagai orang-orang percaya. Nah, saya percaya kalau kita mau sebagai manusia, kalau kita hari ini belajar temanya masa depan yang aman, ya namanya sesuatu ke depan yang aman tentu nggak cuman apa yang dari saya sampaikan. Ya, saya menyampaikan mungkin bisa salah, tapi saya percaya di dalam Tuhan, janji Tuhan itu merupakan jaminan buat setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya untuk masa depan. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang beberapa janji Tuhan yang Alkitab catat yang sebenarnya akan menguatkan setiap kehidupan kita seorang percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada masa depan. Di dalam Tuhan masa depan kita tuh aman. Di dalam Tuhan masa depan kita tuh nggak akan kehilangan keharapan seperti yang mungkin dicita-citakan oleh banyak orang. Ya, hari ini kita mau belajar. Mungkin saya percaya ada banyak janji Tuhan yang bisa dijadikan jaminan buat kehidupan kita bahwa ya masa depan kita tuh aman. Seperti yang di Amsal tadi, karena masa depan ada. Masa depan yang sungguh ada itu seperti apa? Ya, firman Tuhan menjanjikan hari ini belajar tiga hal. Ya, yang pertama firman Tuhan yang sering kita dengar di Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan bilang ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Rancangan-rancangan Tuhan mengenai kamu, mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini jadi rema buat kehidupan kita. Simpan di hati kita. Kita ingat bahwa Tuhan merancangkan yang baik. Tuhan tahu Tuhan merancangkan yang baik buat hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan rancangan yang memberikan kepada kita masa hari depan yang penuh harapan. Maka kalau kita baca di ayat selanjutnya, Tuhan bilang, apabila kita berseru berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan kami. Dan apabila kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dan menanyakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang dengan segenap hati, akan menemukan kita, akan bertemu dengan kita apabila kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati. Ya. Lewat firman Tuhan ini, Yeremia 29 ayat 11 ini biarlah jadi jaminan buat setiap kita. Ya. Bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan, bahwa Tuhan merancangkan yang baik, ini boleh jaminan buat hidup kita sebagai orang percaya, bahwa masa depan kita tuh aman, masa depan kita ada. Karena apa yang pertama, Tuhan merancangkan yang baik untuk hidup kita. Bagian kita percaya dan mengimani. Walaupun sekalipun hari ini mungkin kita belum dapat jawaban. Kita belum menerima, belum melihat setitik pun harapan yang baik dalam kehidupan kita. Tapi biarlah malam hari ini kita belajar mengimani, belajar percaya pada firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang damai sejahtera, rancangan yang membawa kepada kita hari depan yang penuh harapan.
Alkitab pernah menuliskan satu kisah bukan kisah sih, ini memang Alkitab mencatat apa yang dialami Daud di dalam hidupnya. Ya. Di dalam 1 Tawari 29, Bapak Ibu nanti ayat 26 firman Tuhan menuliskan bagaimana Daud ketika di masa tuanya, dibilang ketika dia mau meninggal, ya, di ayat kita baca di 1 Tawari 29 ayat 26, mulai 26 aja. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 30 tahun. Ya. Ayat 28 bilang, kemudian matilah ia pada waktu putih rambutnya. Lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naiklah Raja Salomo anaknya menggantikan dia. Bapak Ibu, seperti apa yang kita tahu, apa yang dialami hidupnya Daud. Daud nih luar biasa. Dia menjadi seorang imam dan sekaligus menjadi seorang raja. Ya. Di Alkitab dicatat ketika dia mau meninggal, ya, dibilang suatu dia meninggal dalam keadaan baik dan keadaan tenang, dibilang putih rambutnya, penuh kekayaan dan kemuliaan, bahkan anaknya pun Salomo menggantikan dia. Ya. Dalam hidupnya mungkin sebagai orang tua kita juga mencita-citakan ketika kita meninggalkan dunia ini, kita berharap anak kita minimal bisa mandiri, bisa hidup, ya, dengan baik, ya, sebagai orang tua menyekolahkan, mendidik, bahkan kalau bisa lebih daripada orang tua. Apa yang dirasakan Daud ini luar biasa. Daud merindukan bagaimana selama hidupnya dia merindukan untuk membangun yang namanya bait Allah. Tapi sampai akhir hidupnya Tuhan tidak mengizinkannya. Dan Tuhan akhirnya Daud meninggal. Dan tapi sebelum meninggal, ya, Salomo Tuhan izinkan untuk menggantikan dia, menggantikan Daud sebagai raja. Bahkan sekaligus mengabulkan apa yang dirindukan oleh sang ayah. Ya. Seorang ayah mungkin merindukan, wah anaknya kalau saya udah tua, anaknya pengen sukses, punya usaha sendiri, punya 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 perusahaan. Daud juga cita-cita yang sama. Dan anaknya Salomo ini menggantikan dia, bahkan dia menggenapi apa yang dirindukan dia selama hidupnya untuk membangun bait Allah. Ya. Begitu luar biasanya hidup Daud, tapi kalau kita perhatikan, ya, sebenarnya bagaimana perjalanan hidup Daud menjadi seorang yang luar biasa, sukses, anaknya luar biasa. Sebenarnya hidupnya juga tidak nggak selalu baik. Di dalam kehidupannya banyak hal-hal yang mungkin tantangan, kesulitan yang harus dihadapi. Ketika dia diangkat menjadi raja dan dia menikah dengan anaknya Saul, anak raja, Saul raja. Daud dikejar-kejar oleh mertuanya, bahkan sampai untuk dibunuh. Daud pernah ngalamin dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya sendiri yang dikasihinya, untuk dibunuh. Sampai Daud bilang kadang begitu sedihnya hatinya Daud, karena dia memang mengasihi anaknya, tetapi anaknya hendak membunuh dia. Tapi apa yang luar biasa, Tuhan selalu meluputkan Daud. Dan sampai akhirnya Daud diangkat Tuhan menjadi raja. Bahkan dalam ketika mengangkat menjadi raja pun sebenarnya banyak ada cerita yang luar biasa, ya. Di mana kita tahu sebelum diangkat menjadi raja, raja sebelumnya Saul, Tuhan apa? Menghancurkan Saul. Bahkan anaknya Yonatan yang Alkitab nggak pernah catat sebagai anak yang bersalah, anak yang berdosa, tapi anak yang mengasihi, bahkan mengasihi Daud. Tuhan izinkan dia boleh meninggal, di medan perang bersama Saul. Karena apa? Karena saya percaya karena rencana Tuhan begitu luar biasa buat Daud. Tuhan membangkitkan satu generasi raja yang baru. Kalau Yonatan hidup mungkin anaknya menjadi raja. Tetapi Tuhan begitu menggenapi rencananya yang indah buat buat Daud sampai apa? Sampai dia menghancurkan Saul dan keluarga begitu. Mazmur 23 ayat 1, firman Tuhan bilang, Tuhan adalah gembalaku. Ini yang apa yang ditulis Daud. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku dan ia menuntun aku ke tempat, menuntun aku di jalan yang benar. Itu yang dikatakan Daud. Sekalipun ia mengalami lembah kekelaman, tetapi dia nggak takut. Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Karena Tuhan engkau selalu beserta. Itu yang dijadikan Daud. Saya percaya Daud mengalami di akhir hidupnya luar biasa. Ya. Tapi selama dia mengalami hidupnya nggak selalu luar biasa. Ya kadang Tuhan izinkan masuk ke dalam lembah kekelaman. Tapi firman Tuhan bilang, apa yang dikatakan Daud, ia nggak takut. Karena dia tahu Tuhan beserta dia. Karena Tuhan akan melindungi dan menghibur dia. Ya. Bapak Ibu, saya percaya apa yang dialami Daud sebagai sebagai orang yang dikasihi Tuhan, itu juga boleh terjadi buat kehidupan kita. Tuhan merancangkan yang baik. Kalau hari ini Bapak Ibu mungkin nggak ada dalam keadaan baik, percaya. Tadi Yeremia sudah 19, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Rancangan yang membawa kita ke dalam masa depan yang penuh harapan. Daud juga waktu ngadapin itu nggak ngeliat ada harapan. Tapi ketika dia boleh melewati segala sesuatunya, dia bisa melihat dan dia bisa menuliskan di Mazmur 23 tadi bahwa Tuhan selalu beserta dia. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya. Saya percaya saya juga banyak mengalami kisah di dalam kehidupan saya. Sehingga apa ya sebenarnya dalam kehidupan saya juga apa yang terjadi dalam kehidupan saya banyak rencana Tuhan yang luar biasa, yang di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam anak-anak, di dalam keluarga. Banyak hal yang saya percaya bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Tuhan yang beserta dengan saya dan Tuhan merancangkan yang baik buat kehidupan saya. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Yang pertama, kenapa kita tahu masa depan kita aman? Karena yang pertama, Yeremia 29:11 mengatakan jaminan buat Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang mau saya sampaikan di dalam call hari ini adalah bagaimana jaminan apa yang Tuhan kasih di dalam firman Tuhan yang bisa menjamin bahwa masa depan kita aman. Ya. Firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 37 firman Tuhan bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan di dalam Ayub 42 ayat 2 bilang, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya. Hal kedua yang perlu kita ingat bahwa yang akan membuat kita jaminan sebagai masa depan untuk masa depan kita bahwa masa depan kita ini masa depan yang aman sebagai anak Tuhan aman adalah bahwa di dalam Tuhan nggak ada yang mustahil. Ya. Saya percaya bukan hanya rencana Tuhan yang baik buat kita semua, tetapi hari ini kita juga diingatkan bahwa di dalam Tuhan nggak ada hal yang mustahil. Bukan saja rencana yang baik, dia merencanakan yang baik buat kita. Rencananya sebut, tapi saya percaya rencana Tuhan tersebut tidak bisa digagal. Rencana Tuhan tersebut untuk hidup kita ini nggak bisa digagalkan oleh apapun juga. Karena di dalam Tuhan nggak ada yang mustahil. Selama apa? Selama hidup kita benar di hadapan. Segala sesuatu bisa terjadi di dalam Tuhan. Ya benar, segala sesuatu bisa terjadi. Apalagi yang sudah Tuhan rencanakan buat kehidupan kita. Amin. Yakobus 4 ayat 3 firman Tuhan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsu. Di dalam Tuhan segala sesuatu bisa terjadi. Ya. Tapi di dalam Tuhan, saya percaya yang terjadi, yang Tuhan akan pertahankan tetap terjadi dalam kehidupan kita adalah rencananya, bukan keinginan kita. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, jadikan Tuhan ini pesuruh.
Kalau Tuhan, saya mau ini. Kalau nggak Tuhan jawab, tuh kita marah sama Tuhan. Kadang kita Tuhan menjadikan Tuhan pelengkap. Hanya pelengkap mungkin di KTP orang Kristen. Atau mungkin kita jadikan Tuhan hanya sebagai pemuas hidup kita. Tuhan, aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini. Di hadapan Tuhan. Ya, nggak ada yang mustahil. Tetapi bukan keinginan kita. Rencana Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan syarat itu pun apa? Selama kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Hal yang pertama, jaminan yang menjadikan hidup kita aman di dalam Tuhan. Tuhan merencanakan yang baik. Jaminan yang kedua, yang menjamin kehidupan kita masa depan, punya masa depan yang aman, bahwa di dalam Tuhan nggak ada yang mustahil. Rencana Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita selama kita hidup berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita nggak berkenan di hadapan Tuhan, nggak mungkin terjadi. Amin. Yang ketiga, jaminan apa yang bisa menguatkan kita bahwa di dalam Tuhan masa depan kita aman. Firman Tuhan bilang di dalam Matius 7 ayat 9, ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, Bapamu yang di sorga juga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jaminan yang ketiga buat hidup kita bahwa masa depan kita aman. Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Berikan yang baik kepada memberikan yang baik kepada memberikan yang terbaik buat apa yang kita minta kepada Tuhan. Ya. Satu hal lagi yang menguatkan hidup kita akan masa depan ini, bahwa Tuhan akan memberikan apa yang diminta oleh umat. Tapi saya percaya yang diberikan Tuhan bukan segala semua yang kita minta, tetapi apa yang baik dan yang terbaik buat kehidupan kita. Kita pernah menulis kehidupan bagaimana Yusuf. Yusuf di dalam hidupnya diberi mimpi bahwa dia akan bahwa bulan bintang sujud menyembah kepada dia. Ya. Tapi apa yang bicara mengenai bagaimana penghormatan yang akan diberikan kepada Yusuf di dalam hidup. Tapi apa yang terjadi? Dia juga dipenjara, dia fitnah, dibuang saudara kandung, dilupakan oleh teman sendiri. Tapi Alkitab mencatat, ternyata bahwa hanya oleh Yusuflah suatu bangsa yang besar, bangsa Israel ini luput dari kebinasaan. Karena bencana kelaparan yang terjadi saat itu. Karena Yusuflah yang menolong bangsa ini, keturunannya dari Yakub dan anak-anaknya semua, saudara-saudaranya. Sehingga bangsa Israel ini boleh ada sebagaimana ada hari ini karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita Tuhan menjamin buat hidup kita bahwa ia akan memberikan yang terbaik dari apa yang kita minta. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu minta hari ini, tapi saya percaya sekalipun hari ini mungkin Bapak Ibu belum dapat apa yang Bapak Ibu minta hari ini, Tuhan tetap merancangkan yang baik. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Karena di dalam Tuhan ada rencana yang luar biasa buat kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan di dalam Yohanes 5 ayat 7, firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, itu bicara mengenai hubungan yang dekat kita dengan Bapa. Saya percaya orang yang mengenal Bapa tahu apa yang diminta, tahu apa yang harus dimintakan kepada Bapa, tahu apa yang dibutuhkan sebenarnya. Ya. Saya percaya bukan keinginan diri sendiri, tetapi apa yang kita minta ini. Tuhan berkati saya. Supaya apa? Supaya saya jadi berkat buat banyak orang. Tuhan beri saya kesehatan agar saya bisa mungkin memberkati banyak orang lewat kehidupan saya. Bahkan di ayat 8 firman Tuhan bilang begini. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan,
Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Ya. Tuhan memberikan apa yang kita minta. Sebagai umatnya, Tuhan akan memberikan. Ya. Tetapi saya percaya, yang pemberian Tuhan itu pemberian yang terbaik. Yang terbaik untuk hidup kita. Seorang bapak nggak mungkin ngasih anaknya kendaraan, apalagi mobil, kalau belum cukup umur, ya karena nggak bisa mengendarai. Demikian juga bapak kita. Tetapi kalau kita punya hubungan yang dekat dengan bapak, kita kenal bapak kita sungguh dekat dengan seorang anak ini dekat, orang tua dengan anak dekat, saya percaya bapak akan memberikan yang terbaik buat anak-anak. Dan saya percaya anak-anaknya pun menerima yang terbaik dari Tuhan itu bukan karena untuk kepuasan diri sendiri, tapi di firman Tuhan bilang untuk kemuliaan Bapa. Hidupmu jadi berkat, hartamu jadi berkat, kesehatanmu jadi berkat, pikiranmu jadi berkat, kepandaianmu jadi berkat buat banyak orang. Amin. Ayat terakhir firman Tuhan Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang di dalam Tuhan. Amin. Biarlah ketiga hal ini boleh ada di dalam hidup kita yang menjadikan jaminan buat hidup kita bahwa masa depan kita ini aman. Karena di dalam Tuhan, yang pertama, Tuhan selalu merancangkan yang baik. Yang kedua, di dalam Tuhan nggak ada hal yang mustahil. Di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada umatnya yang meminta kepadanya. Amin. Bahkan ketika Tuhan memberikan sesuatu, kita percaya apa yang Tuhan berikan ini jadi akan mempermuliakan nama Tuhan, bukan menghancurkan nama Tuhan atau menjelekkan nama Tuhan, menyedihkan nama Tuhan. Akan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami diingatkan kembali Tuhan bahwa di dalam Tuhan ada masa depan yang aman karena Engkau punya rencana yang baik. Karena Engkau di dalam Tuhan hal yang mustahil bisa terjadi. Karena kalau Engkau sudah merencanakan sekalipun mustahil buat manusia, tapi percaya Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada umatnya yang meminta kepadanya. Ketika kami boleh dekat, di hubungan dekat dengan Engkau, kami juga boleh mengerti dan boleh mengetahui apa yang terbaik yang kami minta kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, jemaat-jemaatku, pengurus-pengurusku yang ada Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka yang sakit Tuhan, biarlah mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Percaya dan imani engkau sudah sembuh. Ini dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang dalam pergumulan Tuhan, mungkin ada kesulitan. Tuhan, kehidupan mereka. Tuhan buka jalan dalam kehidupan mereka. Kalau ada kesalahan dalam kehidupan mereka, ada hidupnya yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga rencana Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan mereka, ampuni mereka. Biarlah malam hari ini kami juga mau berbalik dari jalan-jalan kami yang salah kepada jalan-jalan kami yang benar di hadapan Kau. Sehingga rencana Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.